Pernah ada sebuah konsol handheld yang kalau kamu tanya sama fansnya, mereka bakal jawab, ini adalah konsol terbaik yang pernah saya punya. Tapi kalau kamu tanya ke pembuatnya, jawaban mereka bakal seperti PS Vita. Itu pernah ada ya? Itulah PS Vita, sebuah konsol yang tetap hidup dari cinta fans, tapi ditinggalkan oleh perusahaan yang menciptakannya sendiri. Dan kali ini, kita akan membahas alasan kenapa sih konsol ini bisa dicintai habis-habisan oleh komunitasnya, tetapi justru malah seperti anak tiri di mata Sony. PS Vita pertama kali dirilis tahun 2011, dan perlu digarisbawahi, tahun 2011 itu adalah tahun di mana smartphone mulai naik daun. iPhone baru aja berumur 4 tahun, lalu smartphone berbasis Android juga baru meledak, dan mobile gaming mulai didominasi oleh game-game gratis dan murah. Sementara Sony datang dengan sebuah handheld super canggih, dengan layar OLED yang bening banget kalau dilihat, CPU dan GPU yang kuat, dan juga dual analog pertama di handheld. Masalahnya itu, harga produksi jadi mahal, sehingga membuat harga jualnya jadi tinggi. Ditambah lagi, memory card-nya yang khusus untuk PS Vita, dan harga memory card-nya, ya lebih mahal lagi. Sony masuk ke pertarungan handheld di saat marketnya lagi berubah total. Bukan salah dari desainnya, tapi PS Vita itu terlalu maju buat waktunya. Sebetulnya, PS Vita itu paket lengkap banget untuk sebuah konsol handheld. Di PS Vita itu ada layar OLED yang bahkan 10 tahun kemudian masih kelihatan bagus. Berikutnya, remote play untuk PS4. Lalu ada touchpad belakang yang unik. Terus juga desain yang ergonomis, nyaman banget di genggaman tangan. Terus juga game library-nya yang underrated banget. Berikutnya, perpaduan antara konsol dan handheld dengan eksekusi yang rapi. Dan yang pastinya, performa dari PS Vita itu kencang banget buat era 2011. Ini konsol yang kalau kamu mainin sekarang pun masih terasa nyaman, modern, dan enak dipakai. Yang menjadi masalahnya adalah, fitur-fitur ini justru dihargai sama fans jauh lebih besar daripada Sony itu sendiri. Buat Sony, PS Vita itu seperti tidak ada masa depan. Sedangkan buat fans, PS Vita itu seperti memegang masa depan. Ini adalah titik yang paling menarik. Karena kalau kamu lihat perjalanan di awal PS Vita, Sony sebenarnya berusaha melakukan beberapa hal. Launch line-up game-game yang lumayan kuat. Ada Uncharted Golden Abyss, ada Wipeout 2048, ada Gravity Rush, dan juga ada beberapa third-party game dari Jepang. Tapi secara pelan-pelan, dukungan Sony kepada PS Vita menurun, mundur, lalu hilang. Kenapa bisa seperti itu? Ada satu alasan besar mengapa Sony tidak lagi mendukung PS Vita, yaitu PS Vita tidak mencapai target penjualan. Sony melihat angka, lalu memutuskan fokus pindah ke PS4. Dukungan eksklusif dihentikan, tim yang tadinya pegang Vita dialihkan ke proyek PS4. Iklan untuk PS Vita berhenti, promo untuk PS Vita minim. Dan Sony terakhir kali sebut dukungan kepada PS Vita di panggung itu, ya di tahun 2015. Setelah itu, statement official dari Sony adalah handheld bukan prioritas. Di sini, fans ngerasain banget. Perlahan, Sony bukan cuma berhenti dukung, tapi seperti pura-pura lupa kalau PS Vita itu ada. Ini bagian yang bikin Vita unik banget dibandingkan dengan konsol lainnya. Biasanya, kalau perusahaan meninggalkan produk, fansnya juga ikutan cabut. Tapi untuk PS Vita itu berbeda. Waktu Sony pergi, komunitasnya justru terus berkembang. Dan alasannya kuat kenapa komunitasnya berkembang. Yang pertama, game Jepang tetap datang. JRPG, visual novel, dan game niche Jepang menemukan rumah nyaman di PS Vita. Developer kecil dan studio Jepang tetap support PS Vita karena audiensnya yang loyal. Ini bikin library game di PS Vita jadi unik banget dibandingkan dengan handheld yang lain. Kedua, game-game indie menemukan surga baru. Game indie sukses besar di PS Vita. Ada Hotline Miami, ada Fizz, ada Spelunky,
ada Undertale, ada Bastion, dan juga ada Terraria. Para developer indie bilang Vita itu platform yang paling hangat buat fans mereka. Karena para pemain dari PS Vita suka hal-hal baru, kreatif, dan eksperimental. Yang ketiga ada homebrew dan modding. Setelah Sony sudah tidak peduli, komunitas malah bikin PS Vita semakin hidup. Adanya emulator untuk PS1, PSP, SNES, dan GBA, ada aplikasi homebrew, UI mod, Vita Store alternatif, Vita Dock, remote play yang dimodifikasi, themes custom. Fans mengubah Vita dari konsol gagal menjadi multifunction device terbaik di kelasnya. Ini bukan sekedar hobi, ini bukti kalau cinta fans lebih besar dari perhatian Sony. Ini ada beberapa alasan kenapa Sony tidak suka sama PS Vita. Yang pertama, model bisnisnya rugi. Sony ingin sistem memory card proprietary untuk keamanan dan juga profit. Tapi realitanya, komunitas marah karena harganya yang konyol, penjualan turun, third party yang malas. Yang kedua, Sony fokus penuh ke PS4. Waktu PS4 meledak, Sony melihat masa depan jelas. Konsol rumahan, bukan handheld. Semua sumber daya dialihkan ke PS4. Yang ketiga, trauma dari era PSP. PSP berhasil, tapi pembajakan brutal juga terjadi. Sehingga Sony terlalu takut kejadian itu terulang lagi di PS Vita. Makanya, Sony melakukan protection ketat. Memory card proprietary, harga mahal, pasar mengecil. Lalu berikutnya, Sony kurang percaya diri. Awalnya, Sony bilang PS Vita adalah konsol quality gaming on handheld. Tapi waktu game besar PS3 dan PS4 nggak bisa masuk PS Vita, disitulah Sony mulai kehilangan arah. Konsol ini mau fokus ke game AAA atau remote play device. Jadinya PS Vita seperti krisis identitas. PS Vita itu konsol yang hebat, tapi Sony sendiri bingung menentukan jalannya mau dibawa kemana ini PS Vita. Karena fans merasa PS Vita itu konsol yang nyaman untuk digenggam, punya game library yang unik, punya fitur futuristik, punya komunitas yang paling loyal, bisa dimodifikasi dengan fleksibel, dan juga tetap relevan sampai sekarang. Fans juga melihat potensinya. Fans juga melihat kualitasnya. Fans juga melihat keindahan konsol ini. Tapi Sony melihat, ya, kembali ke grafik penjualannya. Fans merawat, Sony menyerah. Dan karena itu, PS Vita menjadi konsol dengan cerita yang pahit, tapi indah. PS Vita adalah satu dari sedikit konsol yang mati secara komersial tapi hidup secara budaya. Orang-orang masih belanja game untuk Vita, masih download, masih memodifikasi, masih mengumpulkan koleksi-koleksi, bahkan sampai 2024-2025 masih dianggap sebagai handheld yang paling nyaman untuk emulator. Surga JRPG dengan vibe portable yang gak digantikan Switch. Konsol underrated paling dicintai sepanjang masa. Sony mungkin gak peduli, tapi fans tahu harganya. Fans tahu potensinya. Dan itu yang bikin cerita PS Vita begitu kuat. Dicintai dari bawah, bukan dari atas. Ya semoga saja kedepannya Sony bisa ngeluarin lagi konsol handheld seperti dulu lagi. Dan juga tetap keren seperti PS Vita. Karena sekarang, sepertinya masyarakat juga mulai shifting ke konsol handheld seperti Nintendo Switch dan juga Steam Deck dan kawan-kawannya. Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!